apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik semua kan? Hari ini Kak Caca mau mengajak adik-adik kembali untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Oh iya, pasti sudah siap. Nah adik-adik biar lebih semangat, kita mau nyanyi dulu satu lagu. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Adik-adik bisa? Oke, kita nyanyi sebareng-bareng ya. Musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Aduh, capek ya, padahal baru 5 anak. Padahal semua anak-anak Tuhan itu banyak sekali. Adik-adik, kalau misalnya Kak Caca ngajak adik-adik nyanyi sampai 10 anak, kira-kira adik-adik sanggup nggak? Sanggup kan? Yuk kita lanjut ya, mulai dari 6 anak sampai 10 anak. Musik! Pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Anak pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Aduh, capek adik-adik. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk kembali. Kita mau masuk ke dalam ibadah. Nah, sebelumnya seperti biasa, kita mau berdoa dulu. Kalau berdoa posisinya seperti apa? Duduknya yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Gak boleh ngintip ya adik-adik ya. Oke, kita berdoa, Kak Caca yang pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu selalu ada bersama kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya pimpinan-Mu selalu ada bersama kami. Beri kami sukacita untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik hari ini semangat sekali ya. Iya dong, kita harus selalu bersemangat karena
Kemarin kita habis mendengarkan cerita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, menyelamatkan kita semua. Jadi kita harus tetap bersuka cita, bersemangat. Oke adik-adik, nah adik-adik Kak Caca mau nanya nih, menurut adik-adik Tuhan Yesus tetap menyertai kita nggak sih? Betul banget, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah pertanyaan selanjutnya, kira-kira adik-adik tahu nggak jawabannya? Bagaimana Tuhan itu menyertai Kak Caca dan adik-adik? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nih Kak Caca kasih tahu ya. Jadi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Kira-kira Roh Kudus itu ada di mana ya adik-adik ya? Ada di sekitar kita, ada di hati kita, ada di rumah, ada di sekolah. Pokoknya Roh Kudus itu ada di mana-mana. Roh Kudus itu seperti angin. Kita bisa rasakan tapi tidak terlihat. Nah adik-adik, Kak Caca mau angkat satu pujian lagu Berkereta Awan Putih. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Musik. Mau mendengarkan cerita. Adik-adik udah siap belum mendengarkan cerita? Sudah siap kan? Nah tapi sebelum mendengarkan cerita, kira-kira adik-adik tahu nggak hari ini ceritanya tentang apa? Nggak tahu ya? Jadi hari ini adik-adik bakalan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Penasaran gimana ceritanya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku, oke? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak, selamat bertemu kembali. Nah, kita mau dengar cerita firman Tuhan.
ya. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin kami sampai hari ini. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar Roh Kudus menyertai kami sehingga memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami untuk kami boleh mendengar dan berbuah di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum bercerita, Windah ingin menceritakan sedikit tentang Fani, ya. Fani ini suka membantu ibunya, tapi membantunya kalau pas dilihat sama ibunya. Fani, bantu mama cuci piring ya. Iya ma. Langsung Fani cuci piring sampai selesai. Tapi giliran mamanya nggak ada, Fani tidak mau melakukan apa-apa. Dia hanya diam aja. Malas kalau aku nggak dilihat sama mami. Biar aja, aku diemin aja piring kotornya. Biar aja kotor. Ternyata Fani anak yang hanya melakukan apabila dilihat sama mami. Kemudian kalau di sekolah, itu ibu guru. Hai anak-anak, pelajaran kita mulai. Fani segera melihat bu guru menerangkan. Giliran sudah bu guru melihat pergi ke tempat lain, Fani tidak melakukan pekerjaan di sekolah. Oh, ternyata Fani hanya melakukan apabila dilihat oleh mami atau gurunya. Apakah anak-anak seperti itu juga? Tentu tidak ya. Kita tidak boleh mencontoh Fani. Oke, sekarang kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, ceritanya begini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berkumpul di suatu tempat. Apa nama tempatnya ya? Nama tempatnya adalah Bukit Zaitun. Coba semuanya coba. Apa namanya? Bukit Zaitun. Iya bagus. Itu namanya tempat Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk berkumpul. Ada apa di sana ya? Nah, di sana mereka berkumpul, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa sudah waktunya nanti bakal Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tapi sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan, bagaimana kalau sekarang Tuhan menjadikan negara Israel menjadi lebih baik? Apa jawab Tuhan? Tuhan bilang, waktunya hanya Tuhan yang tahu. Nah, tugas kalian adalah menceritakan, mengabarkan Injil kepada semua orang. Tapi bagaimana caranya kami bisa menceritakan tentang Kau Tuhan? Karena kami takut, tidak berani. Oh, ternyata murid-murid Tuhan Yesus takut sejak peristiwa setelah Tuhan bangkit dari kubur. Murid-murid Tuhan Yesus takut ya, karena banyak orang yang membenci mereka. Tugas ini tidak gampang, tapi tugas ini sulit. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid bahwa mereka akan bisa ya menceritakan tentang Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka. Nah, tapi kapan Roh Kudus itu datang? Nah, kalian harus sabar untuk menunggu di Yerusalem.
Ya, kalian harus sabar untuk menunggu datangnya Roh Kudus di Yerusalem. Nah, setelah itu Tuhan Yesus perlahan-lahan naik ke atas, kemudian naik sampai di atas awan dan akhirnya hilang. Murid-murid Tuhan Yesus melihat terus ke atas. Apa yang terjadi? Mereka masih bingung. Lihat ke atas. Kemudian saat itu juga datanglah 2 orang malaikat mendatangi mereka dan bilang, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kau masih melihat ke atas? Sedangkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi jangan khawatir, karena Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kalian dan memimpin kalian sehingga membuat kalian berani untuk mengabarkan Injil." Itu pesan dari Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita juga diberikan tugas yang sama? Tentu ya. Saya sebagai guru sekolah minggu, kemudian anak-anak, papa, mama, semuanya mendapat tugas untuk menceritakan kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, ya. Tuhan mati di kayu salib, Tuhan bangkit, ya. Kemudian Tuhan naik ke surga. Kita ceritakan kepada orang-orang, apalagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita harus bercerita kepada mereka. Nah, itu adalah tugas kita. Jangan lupa, kita tidak boleh takut, tidak boleh berpikir bahwa kita tidak berani. Tapi kita harus merasa bahwa Roh Kudus menyertai kita. Kita pasti mampu dan kita pasti berani. Ya, yuk kita coba nyanyikan satu lagu yang tentang mengabarkan Injil. Pasti anak-anak bisa ya. Kita sebelum menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini, kita mau nyanyi satu lagu. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Ya, itu tugas kita, apa? Mengabarkan Injil kepada kawan-kawan kita semua. Nah, anak-anak, jangan lupa kita terus berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita menjadi berani dan tidak takut lagi. Mari kita berdoa. Setelah firman, kita mendengar firman, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk kami boleh merasa bahwa Roh Kudus selalu menyertai kami. Kami tidak perlu takut karena Tuhan Yesus menyertai kami dan memampukan kami untuk kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati untuk seminggu yang akan datang kami boleh menjalani aktivitas-aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat super. Ayat supernya dari mana ya? Dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4a.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi ya, dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik bisa menghafalkan ayat super di rumah bersama kakak, adik, papa, mama, kakek, nenek, atau semua orang. Oke, belajar di rumah lagi ya ayat supernya. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan berkati. Bye-bye.